Persekutuan anggota PAM. Tur wisata rohani dari Supiori Barat ke Biak Barat. Persiapan pemberangkatan. 1 trek dan 2 damri, dan perjalanan dari Supiori Barat ke Biak Barat ditangani oleh 2 majelis dan ketua PAM, serta anggota-anggota lainnya. Perjalanan menuju Biak Barat akhirnya tiba dengan selamat di Biak Barat dan berkumpul di ruang sekolah untuk mempersiapkan tempat peristirahatan. Anggota-anggota PAM. Ketua PAM. Persekutuan anggota-anggota PAM. Persiapan menuju tempat peristirahatan. Persiapan menuju tempat peristirahatan yang sudah kegiatan yang dilakukan pada malam pertama, yaitu perkenalkan nama, serta jabatan, dan kemudian mendengarkan sedikit cerita yang diceritakan oleh Bapak Otto Rumainung. Anggota-anggota PAM yang diperkenalkan dari Jemaat GKI J. Ivan Hasal Turmboridori. Perkenalan anggota-anggota PAM Jemaat di Biak Barat. Hari kedua, sebelum memulai aktivitas selanjutnya, dari jemaat di Biak Barat menyiapkan makan minum atau sarapan pagi. Jemaat GKI Ivan Hasal Turmboridori telah menikmati makanan yang telah disiapkan oleh jemaat di Biak Barat. Setelah makan, anggota-anggota PAM Jemaat GKIF JF Ivan Hasal Turmboridori kembali ke tempat peristirahatan dan mempersiapkan diri untuk kegiatan selanjutnya, yaitu menyapu halaman gereja dan membuat tugu atau cendramata di depan gereja di Biak Barat. Kaloris Baransano dan Bapak Manwaron dihukum karena terlambat. Ketua PAM serta anggota-anggota PAM lainnya dihukum karena terlambat. Ketiga bapak ini dihukum juga karena terlambat datang ke gereja. Kegiatan yang segera dilakukan adalah senam, bernyanyi, dan mendengarkan teguran, dan kegiatan selanjutnya adalah KC atau cerdas cermat Alkitab. Hari ketiga adalah hari terakhir bagi jemaat di Biak Barat untuk melepaskan persekutuan anggota-anggota PAMKI FJS Deweri dan melakukan ibadah pada pagi hari ini, yaitu hari Minggu. Kemudian, yang mengisi lagu pada hari Minggu ini adalah sebagai berikut. Ibadah hari ini atau hari Minggu ini telah selesai dan seluruh warga jemaat saling berjabat tangan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mendengarkan informasi. Persiapan pemberian kado yang diberikan oleh jemaat GKIF J. Ivan Hasal Turmboridori ke jemaat di Biak Barat yang diberikan pada pukul 10 WIB di gedung gereja di Biak Barat. Mendengarkan pesan dan kesan yang disampaikan oleh Bapak Rumainung. Kemudian, penyerahan kado kepada dari persekutuan anggota PAMKI FJ Ivan Hasal Turmboridori yang diwakili oleh Ketua PAM dan Sekretariat PAM dan diterima oleh anggota-anggota PAM Jemaat di Biak Barat Bengor. Penyerahan kado kepada jemaat di Biak Barat Bengor dengan penuh sukacita akan segera diberikan. Sekian dari hasil penyerahan kado, dan kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut.
Persiapan peresmian Tugu yang dibuat oleh Jemaat Urung Boridori kepada Jemaat di Biak Barat Bengor, dan kegiatan ini akan segera dilaksanakan. Dan kegiatan ini dibuka oleh Bapak Urung Mainung dan Bapak Octavianus Mnesin. Puji-pujian sebelum memulai peresmian Tugu. Lakukan kesaksian dan pelayanan, wujudkan persatuan. Dirikanlah tawarasan dengan seluruh kehidupanmu, agar kamu hidup selamanya oleh kasih-Nya. Hanyalah Yesus Tuhan anda, Dia menolong jika kau mau. Jangan kau bimbang serta gentar, Tuhan besertamu. Kau pandang bentuk dan rupa, kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Mendengarkan cerita dan khotbah singkat yang diceritakan oleh Bapak Otto Rumainung dan ditandatangani oleh Bapak Octavianus Mnesin. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ini. Melalui ibadah Minggu pagi tanggal 4 September tahun 2022. Hari ini kita boleh menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, di mana dalam persekutuan pelayanan bagi pemuda-pemudi melalui keputusan sidang jemaat yang sudah berlangsung pada waktu-waktu lalu sampai dengan hari kemarin dan hari ini, dalam kebersamaan melalui 2 panitia dan 2 persekutuan anggota muda, baik PAM DKI Jemaat Nazaret Bengor maupun Jemaat DKI Panhasat Urung Boridori, dalam kebersamaan dalam mewujud nyatakan persekutuan mereka melalui 3 hari, dan hari ini di hari yang kudus di tempat ini, tempat yang telah diberkati oleh Tuhan bagi jemaat. Kita hendak menyaksikan sebuah nisan yang hendak ditandatangani oleh kedua persekutuan sebagai tanda sukacita untuk terus mewujud menyatakan panggilan gereja, dan tanda sukacita ini hendak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat ini. Yang telah dipersembahkan oleh anak-anak dan ibu-ibu di hari ini, baik melalui ibadah tadi maupun acara peresmian, semua akan menjadi pujian dan hormat bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Dan hari ini saya resmikan patulisan berdirinya Jemaat DKI Nazaret Bengor, sehingga saya yakin bahwa kegiatan ini akan membawa berkat besar bagi kedua unsur dari 2 jemaat ini. Shalom. Mewakili pada pelayanan Sultan dan panitia beserta tim wisata rohani, kami mengucapkan banyak terima kasih atas keberkahan yang diberikan oleh majelis jemaat dan juga warga jemaat
untuk membangun batu prasasti. Harapan kami semoga ini menjadi simbol persahabatan antara kedua jemaat. Itu saja. Aku masuk ke dalam sana. Balasan Dori dan jemaat Nazaret Bengor yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya akan membuka batu prasasti sehingga atas nama Persekutuan Papua Klasis GKI Superior Utara, Klasis GKI Biak Barat. Hari ini akan saya tetapkan atau sahkan batu nisan ini menjadi tali pengikat persaudaraan kedua unsur pemuda yang ada di kedua jemaat ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita telah menyaksikan penandatanganan prasasti di mana ketua jemaat saya terharu dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa setelah Bapak mundur dalam tugas peran gereja ini, tetapi kembali Bapak menjabat sebagai majelis jemaat dan pengurus. Kegiatan peresmian Tugu telah selesai, dan seluruh anggota-anggota PAM berkumpul di Pastori untuk makan bersama. Luar biasa kebaikan mereka, Jemaat GKI Nazaret Bengor bagi kami, Jemaat FJF Van Hassel Turumbori Dori. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Terima kasih, Suhadir dan Subaik bagi kami. Di antara kami tidak ada perbedaan apapun, karena kami tahu hidup kami cuma Tuhan yang mengatur. Meskipun kami ada yang berbeda, beda jauh, beda tempat, tapi kami tetap bersatu, karena di mata Tuhan kami semua sama. Terima kasih, Suhadir dan Subaik bagi kami. Kegiatan selanjutnya adalah bermain bola voli dan bola kaki. Permainan ini dibagi jadi dua. Perempuan bermain bola voli dan laki-laki bermain bola kaki. Kegiatan persahabatan tersebut memiliki makna yang sangat indah yang mengikat persaudaraan kami menjadi satu. Meskipun kami tinggal berbeda tempat dan jarak yang jauh, tetapi kami tetap bersatu karena di antara kami tidak ada perbedaan apapun. Dan kami akan tetap menjalankan visi dan misi yang ada di atas tanah Papua ini untuk memajukan tanah ini. Terima kasih. Shalom.